Sedikit nyepil ya, Dok, ya. Boleh boleh boleh. Kemarin habis launching layanan baru ya? Oh, iya. Iya. Coba dong diceritain layanan apa sih? Jadi, beberapa minggu yang lalu Iya. kita baru saja melakukan launching pelayanan HD atau Mhm. hemodialisa. Jadi, apa sih itu pelayanan hemodialisa gitu ya mungkin? Terus berarti ini sudah mulai, Dok? Sudah Sudah mulai ada pasien? sudah mulai ada Sudah ada pasien. mulai ada pasien yang mau cuci darah gitu ya? Sudah ada. Kalau teman-teman sejiwa mungkin punya keluarga, tetangga yang Yang butuh cuci membutuhkan darah ya, gitu ya, membutuhkan. bisa ke rumah sakit kami. Caranya gimana gitu Rumah ya sakit mungkin? mana, Dok? Banyumanik 2 Rumah Semarang. sakit Banyumanik Iya, lagi. Banyumanik 2 Iya, Semarang. rumah sakit. Ya, bisa ke rumah sakit Banyumanik 2 Semarang. Mmm. Nanti kalau caranya gimana gitu ya, Oh, mungkin bingung iya. ya. Edukasi. Edukasi kesehatan yang asyik. Dipersembahkan oleh Assalamualaikum teman sejiwa, teman sehat jiwa dan raga. Jumpa lagi dengan saya Yensi di acara kita yaitu edukasi. Edukasi yang dikemas dengan asik. Ya, pagi ini saya sudah bersama dengan seseorang teman saya yang setiap hari ketemu dengan saya, tapi kali ini kita ketemunya di dalam frame ya. Langsung saja kita sambut Dokter Fitria Devi. Hai, halo Halo Mbak Yansi. Dok, halo. Assalamualaikum Dokter. Gimana Waalaikumsalam. Dok? Apanya ini? Gimana hari ini? Oh, menyenangkan dong. Alhamdulillah, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Mbak Yansi sehat? Alhamdulillah sehat Dokter. Oke, Iya, kita mau ngapain ini Mbak? kita mau ngobrol-ngobrol aja sih Dok. Berarti Tadi kayak biasa ngobrol sama nih. operatornya suruh ngobrol aja. Halo, Mas Operator. Enggak, kita hari ini mau membahas tentang apa ya, sesuatu pokoknya tentang rumah sakitan, Dokter. Jadi teman sejiwa Oke. di rumah biar paham Mhm kalau punya bayangan ya, mhm mhm. jadi POV, Dok, Oke. point of view-nya Heeh. biar, "Oh ternyata kok di rumah sakit itu kayak gini ya, Oke oh begini ya," kayak oke gitu-gitu. Apa aja sih yang ada di rumah sakit itu apa aja gitu, yang oke. belum pernah ke rumah sakit teman sejiwa semuanya biar punya bayangan kalau mau ke rumah sakit ya kan, Dok. Oke. Di rumah sakit itu kan nggak harus sakit ya, Dok, ya? Iya kan, Betul. bener. Dok, tapi sebelumnya maaf, Mhm. bisa memperkenalkan diri dulu, Dok? Oh Profil iya. singkatnya ya, Oke siap. heeh, biar biar dekat dengan teman Oh, sejiwa, heeh. oke. Ya perkenalkan teman-teman, nama saya Dokter Fitria Devi. Saya diamanahi di Rumah Sakit Banyumanik 2 sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang. Mungkin teman-teman agak bingung ya kalau yang belum tahu pelayanan penunjang itu apa sih, kok baru dengar makanan apa ini gitu ya. Iya. Jadi pelayanan itu, saya membawai bagian GD, rawat inap, rawat jalan, itu semua bekerja sama dengan saya. Kalau bagian penunjang itu seperti laboratorium, radiologi, itu semua juga di bagian saya juga gitu. Jadi kalau ada kendala-kendala di bawah, ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan nanti bisa ke saya juga, Wah, gitu. keren dong berarti. Aduh, jadi Ini kita malu saya. langsung ke narasumbernya, langsung inti. Jadi ini masuk di intinya inti berarti. Iya kan, Dok? Ya bisa dibilang begitu Ya, ya. jadi semua pertanyaan nanti bisa ditanyakan ya, tapi kita ya nanti kalau ada waktu ya, Dok, ya. Waktunya cukup maksudnya, gitu. Mmm, jadi, sebenarnya toh kita tuh punya teman sejiwa. Itu Mhm. sebutan untuk teman-teman yang mendengarkan podcast kita, podcast Oh, edukasi. Teman sejiwa itu ada singkatannya, Dok. apa itu? Teman sehat jiwa dan raga. Harapannya Wah, apa? Harapannya nanti mendengarkan podcast ini tuh juga membantu proses penyembuhan ya, oke. membantu. Jadi, oh tahu nih, oh berarti aku harus ini gini, gitu. Berarti termasuk Informasinya mencegah biar nggak informasinya sakit ya? iya betul, Oke. informasinya biar bisa membantu untuk Siap, kesehatan teman-teman semuanya, ya boleh. kan, gitu. Ya, Terus kemarin sedikit nyepil ya, Dok, ya. boleh boleh boleh. Kemarin habis launching layanan baru ya? Oh iya. Iya. Coba dong diceritain layanan apa sih? Jadi, beberapa minggu yang lalu Iya. kita baru saja melakukan launching pelayanan HD atau Mhm. hemodialisa. Jadi, apa sih itu pelayanan hemodialisa gitu ya mungkin? Kan teman sejiwa kan, tidak semua medis ya, jadi biar Heeh. teman-teman paham bahwa hemodialisa itu pelayanan
untuk cuci darah. Ya. Jadi bukan darahnya terus dicuci disiram air itu Oh, bukan enggak ya. ya. Jadi itu untuk pasien-pasien dengan gagal ginjal stadium 5 gitu. Oh, gitu. CKD stage 5. Jadi untuk penegakan diagnosis penyakit tersebut nanti ada dari dokternya yang menentukan, oh ini ternyata sakit ginjal. Terus nanti oh ternyata sudah stadium 5 gagal ginjalnya lah itu berarti memerlukan cuci darah. Nanti prosesnya itu menggunakan mesin khusus. Mesin, iya. Nah, nanti ada mesinnya, terus nanti untuk pasien dipasang akses khusus agar bisa terhubung ke dalam mesin tersebut gitu. Oh, Nah, nanti gitu. dihubungkan di mesin, terus nanti darahnya itu dicuci ya tanda kutip ya, Cuci dicuci ya. gitu. Darah Nanti kok kalau mau dicuci tahu gimana lebih ini? bukan pakai deterjen bukan ya, Enggak, tapi ini pakai menggunakan sunlight ya. mesin. Jadi pasien-pasien yang mungkin yang gagal ginjal itu kan memang sudah ada misalnya fungsinya tidak maksimal lagi ya ginjalnya Heeh. itu, makanya perlu kami bantu. Nah, Oh, iya. bantu menggunakan mesin itu, nanti Heeh. dibantu cuci darah. Jadi Mhm. nanti harapannya mesinnya itu bisa menggantikan fungsi dari ginjal tersebut, Oh, gitu. gitu. Jadi, karena kan mengingat apa namanya, sekarang semakin banyak ya pasien-pasien gagal ginjal itu, jadi kami Rumah Sakit Banyumanik Ya. 2 ini berharap bisa memberikan fasilitas itu. Hmm. Jadi antrinya nggak banyak, karena kami dengar-dengar riset kami itu mengatakan banyak antrinya di rumah sakit lain. Oh, Jadi gitu. harapannya itu kami bisa membantu, jadi nggak banyak antri, jadi memberikan harapan hidup yang lebih besar Lebih juga, besar. Kok gitu. banyak antri berarti banyak yang cuci darah ya, Dok, ya? Ya begitu ya, Mbak, ya. Wah, kalau bisa sih jangan ya, Dok, ya. Iya. Kalau bisa sih Heeh. jangan, teman-teman. Makanya teman-teman harus jaga kesehatan biar nggak cuci darah, nggak perlu. Tes cuci darah tuh nggak perlu. Ya, terus berarti ini sudah mulai, Dok? Sudah Sudah. mulai ada pasien? Sudah mulai ada Sudah ada pasien. mulai ada pasien yang mau cuci darah gitu ya? Sudah ada. Kalau Oh, teman-teman sejiwa mungkin punya keluarga, tetangga yang yang butuh cuci membutuhkan darah ya, gitu ya, membutuhkan ya. bisa ke rumah sakit kami. Caranya gimana gitu Rumah ya sakit mungkin. mana, Dok? Banyumanik 2 Rumah Semarang. sakit Banyumanik Iya, iya, Banyumanik 2 iya, di Semarang. rumah sakit. Ya, bisa ke Rumah Sakit Banyumanik 2 Semarang. Mmm, Nanti kalau caranya gimana gitu ya, oh, mungkin bingung ya, ya. Bisa menggunakan BPJS? Oh tentu bisa. Pakai bisa. asuransi? Bisa Oh, udah juga. bisa Bisa. semuanya? Asuransi bisa, BPJS bisa, mau bayar pribadi juga bisa, Oh, gitu sih, gitu. Mbak. Bisa semuanya. Bisa semuanya. Wah, keren ya. Keren 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 keren. Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang, memang keren ya. Berarti nanti ada layanan nih, hemodialisa ya, Dok, ya. Terus kemudian rencananya mau ada layanan tambahan apa lagi, Dok? Wah itu rahasia ya, nanti Oh, nggak rahasia. bisa saya ungkapkan di sini. Belum boleh di-spill Belum ya? boleh belum Belum boleh. boleh, oke Itu oke. masih rahasia Tunggu perusahaan dulu. tunggu teman-teman sejiwa harus pantengin terus nih, harus pantengin terus informasi-informasi tentang Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang. Itu tadi udah dapat sepilan karena kemarin udah di-launching, Iya, makanya boleh di-spill ya, Dok, boleh, ya. heeh, Ya, itu tentang hemodialisa. betul. Terus selanjutnya ini saya lihat rumah sakitnya itu kok, mmm, banyak itu ya, pengunjung ya, Dok. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terutama di poliklinik ya, Iya. Kalau polikliniknya itu sudah ada poliklinik apa aja sih, Dok, di Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang ini? Oke, saya izin menjelaskan ya. Ya, Nanti siap. Bapak editor tolong dibantu ya, nanti Iya ditayangkan iya. apa-apa saja yang saya sebutkan Oh ini. iya, tolong ditayangkan nanti. Nanti Di mana nanti? nanti Di kita sini? Bapak editornya Di akan sini? membantu kita gitu ya. Ya, di sini? Jadi yang jelas ada 4 4 besar besar. keilmuan itu ada Oh, dokter penyakit dalam, mhm ada dokter anak, mhm. ada dokter bedah, Heeh, ada dokter obstin gitu. Itu kan Obscene, oke. istilahnya sudah umum ya Umum ada. umum umum. Ada dokter THT, ada Heeh, dokter mata, kita ada ya, pelayanan peko juga. Peko ya. Jadi Untuk peko Peko katarak ya, Dok, ya ya? Oh betul ya, sekali. itu untuk Cuman katarak ya. mhm Jadi teman sejiwa ya ada yang punya itu, bisa yang maksudnya ada keluarganya yang mhm katarak, mhm pengen apa, peko, mhm operasi. mhm Operasi kan, Dok, mhm itu? mhm. Bisa ke sini ya, Dok, ya? Bisa bisa. Operasinya itu dia nggak pakai digarit, jadi pakai alat khusus Oh, gitu. gitu. Dan one day service. One day service, berarti 1 hari langsung pulang? Bisa? Habis Jadi operasi langsung pulang bisa? betul. Wow, keren. Jadi begitu datang, nanti nunggu sebentar untuk administrasi, langsung kita antar ke ruang operasi, setelah operasi bisa pulang, gitu. Oh, wah, keren. Tepuk tangan dong Keren untuk Rumah keren Sakit keren Banyumanik keren. 2. Ini yang apa namanya, peko, terus lanjut, polikliniknya yang Tadi lain? THT sudah saya sebut ya. Heeh, Oh mata. kita ada aduh kalau
maaf ya dokter-dokter yang kerja di sini nanti kalau saya lupa nyebutnya akan dibantu Mas editor kita ya gitu. Saya takut nanti kalau ada yang lupa kesebut, wah saya nggak dianggap ya bukan begitu Iya, ya. heeh. Terus lupa khawatirnya saya Heeh. nanti. Tapi ada yang khusus itu yang mungkin unik ya. Mhm. Jadi kayak ada poliherbal akupuntur gitu. Oh, ini yang belum tentu ada di semua rumah sakit, Betul, betul ya. itu. Jadi kita bisa melakukan akupuntur Heeh, dengan pengobatan poliherbal. herbal itu bisa. Oh, gitu. Ada juga gizi. Gizi Ya, klinik. betul gizi klinik. Oh, Mungkin sudah ada ya merasa di sini? sudah. Mungkin merasa kayak berat badanku ini kok kurang ideal gitu ya, atau mungkin Heeh, terlalu kurus, heeh, atau kayak kita yang langsing-langsing ini kan heeh. gitu kan ya. Kadang merasa kok terlalu kecil nih berat badannya. Nah, itu bisa nanti konsul juga. Oh, Jadi nggak hanya untuk pasien-pasien yang berat badannya mohon maaf terlalu besar heeh. gitu, enggak, tapi untuk yang merasa terlalu kurus, perlu kurang ideal juga bisa, Oh, gitu. gitu. Sama ada lagi satu lagi yang mungkin belum tentu ada di rumah sakit lain ya, Heeh. ada poli kecantikan. Oh, poliklinik kecantikan, iya. Betul, gitu. Tapi yang estetik nggak bisa pakai BPJS ya, Dok? Oh, jadi Bisa nggak? poli-poli 3 terakhir yang saya sebutkan Heeh. tadi itu tidak bisa menggunakan Oh, BPJS gitu kan, gitu. kita sesuai aturan saja ya gitu. Iya, Maksudnya kita memberikan, biayanya kebutuhan biaya masyarakat yang lainnya gitu. iya nggak apa-apa. Tapi udah banyak sebenarnya ya Mhm poli-polinya sampai ada yang, apa, herbal mhm akupuntur juga ya. mhm. Termasuk apa, kalau Berarti nggak mau herbal, iya, saraf juga bisa, oh ke poli gitu. saraf, bisa. Teman sejiwa kalau pengen pengobatan herbal bisa ke sini ya, Dok? Bisa banget. Kita ada dokternya Gitu. khusus untuk herbal. Nanti mungkin kan ada yang merasa nggak suka obat biasa, obat kimia, Mhm, sukanya obat herbal, ya nggak apa-apa, kita mhm. menyediakan itu juga, Heeh, gitu. jadi sekarang makanya itu kenapa sekarang tuh rumah sakit itu bukan hanya untuk orang sakit, Mhm. tapi untuk orang sehat yang pengen tetap sehat, iya nggak, Dok? Heeh, Betul. orang sehat yang pengen tetap sehat terus. Siap Iya, siap teman siap. sejiwa yang pengen tetap sehat terus, jangan lupa check up, ya kan? Betul, kita kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Daripada mengobati, betul sekali sih. Betul, gitu. Mhm, bener bener. Nah, terus kemudian ini udah nih poliklinik Mhm mhm. sudah, terus, kita beralih ya, Dok, ya, beralih Boleh. ke instalasi gawat darurat. Oke. Nah, kira-kira kalau di instalasi gawat darurat ini, Mhm. apa saja yang bisa dilayani, Dokter? Oke, sesuai namanya ya Mbak Yenti ya, jadi Iya. namanya instalasi gawat darurat. Jadi utamanya Iya, utamanya diperuntukkan untuk pasien-pasien yang dengan keadaan gawat darurat gitu. darurat. Tapi kalau ternyata kok teman-teman sejiwa itu malam-malam kok ternyata ada keluhan, nggak apa-apa Heeh, silakan datang ke rumah sakit mhm, kalian di bagian instalasi gawat darurat. iya. Namun untuk penjaminnya, pembiayaannya tentu kami akan sesuai aturan ya. Iya, betul. Tetap tapi semua akan kami layani karena Heeh, mungkin pagi sibuk kerja, baru pulang malam hari, poli sudah tutup, mau ke instalasi gawat darurat bisa. heeh. Tapi kalau penjaminnya, biasanya kan pasien-pasien kan suka tanya, "Apakah bisa pakai BPJS?" gitu ya. Heeh, Nah, itu kan ada aturannya gitu. iya, Pokoknya kami sesuai aturan aja, ada peraturan Menteri Kesehatan nomor sekian, tahun sekian itu ada aturannya. Jadi mhm, ada 5 namanya 5 kriteria kegawat daruratan yang bisa dilayani menggunakan asuransi BPJS gitu. iya. Gitu Mbak Yaji. Oh, iya, betul sekali sih. Memang bener sih, Dok, bener yang disampaikan Dokter Devi. Karena beberapa pasien tuh sering nanya, "Bisa pakai BPJS enggak?" Mhm Ngono. mhm. Karena memang di Semarang ini kan kita, 99% masyarakatnya memang pakai BPJS ya, Dok, ya. Terus Semarang sendiri juga udah punya UHC kan Iya ya, Dok, betul. Universal Health Bet Coverage itu iya kan. iya. Makanya, mmm, masyarakat kita lebih banyak pengguna Iya. BPJS-nya, Tapi iya. nggak apa-apa, kita tidak pernah membedakan pasien menggunakan asuransi BPJS, mau menggunakan Iya, pribadi, menggunakan bagusnya asuransi, itu. oh kami tidak pernah membedakan itu. Iya, Semuanya sama, hanya gitu. administrasinya aja ya, Dok. Betul betul. Betul. Tuh Gitu. teman sejiwa yang mau ke sini. Terus sudah, sekarang IGD sudah, terus mana lagi ya, itu kan oh sekarang beralih ke itu, pemeriksaan penunjang, Oh iya, Dok, heeh. laboratorium Mhm sama radiologi, Dok. mhm Itu gimana sih kalau kita mau pemeriksaan penunjang, apakah bisa langsung mhm datang ke bagian laboratorium mhm. atau bagian radiologi, "Mas Mas Mas, aku mau ronsen nih," misal contoh ya, kadang tuh, "Mas Mas, aku mau ronsen, aku mau lihat, mau ngecek paru-paruku tuh sehat apa enggak," mungkin kayak gitu kan. Nah, apakah bisa langsung seperti itu? Oke Atau harus gimana, Dok, nih? oke, Coba biar teman sejiwa di rumah biar biar paham. tahu ya Nah, gitu. ya banyak Jadi pertanyaan. saya paham sih kadang kan kita merasa kok badannya kok sesek, kok pengen periksa ronsen gitu ya. Heeh, Tapi sayangnya tidak bisa seperti itu langsung tok 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 ke ruang radiologi, "Mas saya mau periksa gitu."
Nggak bisa, nanti Oh, Masnya bingung, oh kan iya, iya, kita iya. harus ada administrasi pencatatan yang baik Iya, ya. iya, iya. Jadi nanti pasien langkahnya bisa datang ke pendaftaran, nanti di bagian pendaftaran menyerahkan syarat-syarat, Mhm, biasanya sih pakai KTP aja ya, nanti mhm, didata nama, NIK, dan lain-lain, terus iya. nanti didaftarkan ke radiologi ataupun rongsen. Tapi kalau sudah punya pengantar, pengantar Oh, maksudnya pengantar tuh gini, oh kadang kan kalau pasien mungkin usia lanjut usia kan iya, ada nyeri lutut gitu ya. iya, heeh. Oh lututku sakit mau rongsen aja, itu nggak bisa langsung. Oke. Jadi harus ada permintaan dulu. Jadi ada pengantarnya itu mungkin Pengantarnya pertama itu. kali ke pendaftaran, lalu Mhm. periksa ke dokter yang dituju kalau keluhannya lutut sakit, oh bisa ke dokter penyakit dalam Oh dulu, gitu. atau ke dokter ortopedi juga bisa. Nanti kan Oh, dari beliau akan dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan anamnesis, perlu nggak sih ini tak lakukan pemeriksaan penunjang, mhm, yaitu mhm. radiologi. Nanti Oke, kalau memang oke. dari beliaunya merasa perlu nanti akan diberikan sebuah surat, surat cinta gitu, surat Mhm. pengantar untuk Oh teman-teman di pengantarnya. radiologi. Begitupun di laboratorium. Oke. Tapi rumah sakit kami juga menyediakan nih, kalau teman-teman sejiwa pengen pengen aja kok, pokoknya aku pengen periksa lab aja gitu. Aku nggak Heeh, mau ketemu dokter, pokoknya aku cuman pengen tahu gitu. Kami heeh. menyediakan paket-paket, nanti Mas Mas editor tolong dibantu ya paket-paket apa aja nih Oh yang kita iya. punya gitu. Jadi kita Kenapa ada dibantu nih, ya? ah, Tugasnya banyak loh ya? nggak apa gitu. Nanti akan diberitahu nanti di sini ya, apa aja nih paket-paket kita untuk cek lab, ya nggak perlu ketemu dokter dulu gitu Oke, ya. oke, oke. Kadang kan butuh yang, narkoba dan lain-lain gitu, Mhm, nanti paling itu ketemunya bisa di IGD aja sama dokter IGD mhm. kami. Atau kalau memang aku pokoknya pengen periksa tapi nggak mau ketemu dokter gitu, ada Heeh. juga. Nanti ada paket medical check up itu ada, Oh, tapi itu masih ketemu dokter setelah cek labnya cek semua. labnya. Atau pokoknya pengen cek lab aja, darah rutin aja, kok pengen tahu HB-ku MCU aja. kayak gitu ya, Dok, ya? MCU bisa, atau ada paket-paket khusus yang pengennya cek lab aja yang ini tanpa ketemu dokternya, kita juga Mhm. sediakan. Tapi tetap kami sarankan terbaik adalah konsultasi Konsultasi dulu, dulu ya. betul. Iya, betul, Jadi betul. kan yang lebih tahu dari dokter-dokternya, nanti disarankan bagaimana, atau Mhm, kadang kita merasa, "Aku harus cek A, B, C, D, E," gitu ya. mhm. Tapi ternyata setelah bertemu dokter, oh cukup A dan B saja, Heeh. gitu. Kan lebih hemat kan Iya, ya? betul, Wah, betul. Betul, gitu. betul, karena kan juga harus sesuai indikasi ya, Dok, ya, Betul. apa namanya, cek-cek seperti itu. Apalagi kalau pemeriksaannya ada efek sampingnya ya, Dok, ya, Iya. harus sesuai indikasi. Oke, gitu. Baik, terima kasih. Sebenarnya, mmm, kita sudah banyak ya pembahasannya ini tadi poli, IGD, kemudian pemeriksaan penunjang, yang belum mana ya, Dok, ya? Rawat inap mungkin ya? Oh iya, rawat inap sama itu, IPS. Betul, Kamar betul. operasi. Tapi pada prinsipnya ya rawat inap itu kan kelanjutan dari yang Mbak Yenti jelaskan tadi, dari Heeh, IGD dan rawat jalan yes, gitu. betul. Heeh, tapi, kalau IGD itu bedanya gini, IGD dan rawat jalan, kalau IGD itu kan instalasi gawat darurat, Heeh, seperti yang saya jelaskan tadi harus memenuhi gawat kriteria darurat, kegawatan. iya Kalau betul. memang ternyata gawat, mungkin kita jelasin dulu ya gawat darurat itu apa gitu Heeh, ya, heeh. heeh, iya, iya, Jadi iya, ayo bener, bener, bener. Ini yang di rumah nanti, bingung ya, bingung, heeh. bener, bener, bener. Kalau kalau sama saya sih mungkin udah tinggal Iya, iya. nyambung ya, Dok. Maaf ya saya agak lupa gitu. Jadi gawat darurat itu tuh keadaan mengancam nyawa gitu. Iya, Kalau di peraturan Menteri Kesehatan yang ada 5 kriteria itu yang membahayakan diri dan lingkungan, mhm, terus nanti ada mengancam nyawa, mengancam nyawa. atau menghambat jalan Oh nafas, gitu, perlu tindakan segera, ya itu tindakan-tindakan yang gawat darurat iya, kayak gitu. Nah kan kalau mungkin pasien-pasien kan bingung ya, "Ini kan mhm, tapi aku bukan dokter, aku nggak tahu lah." Silakan datang ke rumah sakit kami gitu. iya, Nanti kami bantu menentukan, oh ternyata memang gawat darurat nih, terus perlu rawat inap, nanti akan masuk ke dalam rawat inap kami. oke. Atau Atau ada keadaan-keadaan di mana perlu rawat inap tapi nggak gawat darurat terus gimana dong gitu kan ya. iya, heeh, bener, Berarti lewat poli gitu. Jadi poliklinik. betul, nanti ada pasien-pasien yang kadang itu amandel gitu ya, operasi amandel itu kan Oh, kalau sudah berulang sekian kali itu kan harus dioperasi gitu ya. oh iya, iya. Kan kalau tidak langsung menutup jalan nafas kan artinya tidak gawat darurat gitu ya. Mhm, Tapi kan harapannya jangan sampai begitu ya iya, gitu. Makanya pasien bisa masuk lewat poli, nanti mhm, masuk lewat poli, nanti dijadwalkan oleh dokternya, nanti operasi, gitu. oke, Jadi masuk rawat inap juga. rawat inap juga, Nyambung sampai ke ruang IBS ruang tadi. IPS. Jadi rumah sakit kita tuh menyediakan ruang operasi. Lah ruang operasinya itu ada 3, Mmm, ya kami itu biasanya tanpa antri Mbak Yensih. Jadi wah, mau jam berapapun kita layani, gitu sih. operasinya ya? Ya selama dokter kami ada, terus apalagi terutama kalau keadaan-keadaan mendesak ya, nah Mhm, itu kami tidak tunda-tunda, langsung, langsung. Wah, luar gitu. biasa ini pelayanannya di Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang. Mhm, Terus, siap, tadi kembali ya, Dok, ya, mhm, kadang tuh
kadang ini biar teman sejiwa di rumah juga nanti paham ya, Dok, ya. mhm. Kadang ada pasien yang Mhm, merasa gawat atau mhm, merasa darurat mhm, bisa pepakai apa, asuransi tertentu, mhm, misal saya sebutin aja ya, Dok, ya, mhm. nggak apa-apa ya, Boleh, BPJS kayak heeh, gitu. Tapi ternyata menurut dokter IGD, oh tidak, mhm, ini tidak bisa pakai asuransi BPJS karena tidak gawat darurat. Nah mhm, itu gimana ya, Dok, ya itu? mhm. Jadi pada prinsipnya kan kita mau menolong ya, membantu dulu. Mhm, Tetap semua pasien yang datang kita layani terlebih dahulu. Kita iya, tangani dulu kondisinya, mhm, apalagi kalau gawat darurat langsung iya, kita tangani dulu. Tapi, kalau ternyata penentuan dari dokter IGD tidak memenuhi kriteria kegawatan, heeh. ya mohon maaf, kita akan ada alihkan asuransi yang lain. Kan Oh masih ada gitu, asuransi yang iya lain ya selain asuransi yang penjamin BPJS. lain, heeh, Wah, yang darurat bisa ini meng-cover ya? muncul. Ya, Iya ini betul. nih, heeh Ini asuransinya heeh, banyak yang sekali. bisa meng-cover ya, Dok, ya? Oh Betul, gitu, ataupun kalau mau melakukan pembayaran betul secara betul betul. pribadi juga bisa, gitu. Tapi Nah pada itu, prinsipnya yang penting kan kita selamatkan dulu, iya apa, pasiennya itu kita tangani dulu, nanti kalau untuk administrasi kan nanti bisa diurus lagi, iya, berarti gitu. tetap pasien yang pertama dulu ya, pelayanan ke pasien Betul, yang pertama dulu seperti betul. jargonnya, "Gimana Dok, kesembuhan Anda Harapan harapan kami. kami." Gitu ya, baik gitu. Betul betul betul. Terus ya itu tadi, seputar itu ya Dok, semua yang dokter apa, handle ya, Mhm. ibaratnya seperti itu, yang di-handle oleh dokter Devi, beliau itu meng-handle area-area tersebut ya. Makanya beliau sangat memahami atau menguasai. Nah, mungkin bisa diceritakan aja, ini boleh ndak ya saya spill dulu? Mau apa ini? Nggak, nanti rencananya kita untuk lantai 4 itu mau dijadiin apa Dok? Oh, jangan, itu rahasia. Oh, masih rahasia. Jangan dong, itu rahasia Oke, perusahaan. Nanti belum kan boleh kalau teman. belum boleh ya, belum boleh. Nanti kalau launching kan kita undang-undang tetangga-tetangga dan masyarakat kita. Oke, siap siap. Jangan dong. Mmm, Mungkin ini mungkin enggak ya, Ci, biar saya gimana? apa, pasien-pasien tadi kan ke IGD, ke Mmm, Poli. Kalau ke IGD kan jelas ya, heeh, saya sudah jelas, jelaskan malam hari dan lain-lain, bisa ke IGD. betul. Ke Poli mungkin teman-teman kadang itu ya, Mbak, harus mengetahui pakai rujukan dulu, gitu. Oh iya, Jadi kalau nggak bisa pakai BPJS ya kalau pakai Dok? BPJS Heeh, terutama, tapi kalau kalau mau pakai yang BPJS lain harus pakai rujukan. tidak masalah, Oke, siap gitu. siap, harus bawa rujukan teman-teman. Jadi Betul. harus sesuai prosedur, bisa sebenarnya semuanya tuh bisa, kita bisa itu kan, tapi asalkan sesuai prosedur ya Dok, ya, Betul. itu dia. Nah, ini kayaknya teman sejiwa harus menyiapkan beberapa daftar pertanyaan di rumah yang bisa kita bahas. Jadi nanti mungkin, apa, Next admin ya, ya, next 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 question, next betul. podcast gitu mau membahas tentang apa, tolong nanti Mas, tolong ditanyain ke teman sejiwa pendengar kita Betul. semuanya, pengen bahas tentang apa biar yang di sini tuh ngobrolnya tentang apa gitu sesuai keinginan. Netizen. Iya, teman Oke. sejiwa semuanya gitu, Oke. Tapi selesai. tapi podcast selanjutnya itu kita nanti boleh di-spill nggak ya ini podcast selanjutnya ini? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Dikit-dikit ya, Jangan podcast banyak deh, selanjutnya dikit aja. ini, tentang anak-anak. Oh, tentang anak. Iya. Oh, berarti bunda-bunda yang Iya, betul punya betul. punya anak Mhm. anak usia berapa? Di bawah 5 tahun ya. Di bawah 5 tahun ya? Mhm. Di bawah 5 tahun merapat untuk menyimak podcast selanjutnya, Sip. oke? Oke. Karena tentang anak-anak. Oh, Nggak nanti usah yang pembahasannya ini tentang dulu. anak-anak, ya. Terus jangan lupa di-follow IG kita, komen, terus di-like ya, di mana? Di sini ya, Mas, ya? Di sini, Ikut subscribe jangan lupa, di YouTube-nya juga, biar tidak ketinggalan informasi-informasi penting tentang dunia kesehatan dan tentang kesehatan teman sejiwa semuanya. Nanti promo-promo juga. ya promo-promo menarik Oke. juga. Nanti ada sih di situ, lagi Siap. butuh ini kita promo nih gitu. Oh iya, Gitu, promo oke. pemeriksaan ya. Untuk MCU ya. Siap. Oke dokter, terima kasih. Alhamdulillah jazakillah khairan Amin. podcast-nya hari Ya, dengan senang ini. hati. Ya, Semoga harapan kita semua ya, semoga Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang terus berkembang, terus amin. maju, Amin. semakin besar, Amin. Ya, terus kemudian semakin barokah untuk amin. masyarakat dan semua karyawannya. Oke, amin. Amin, ya, Aminkan teman-teman. amin semuanya ya. Itu dulu aja, see you on next podcast.
podcast Oke, siap. ya, edukasi edukasi yang dikemas dengan asik. Jangan lupa follow. Bye-bye. Dah. Assalamualaikum.